Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NPMK 1M022016. Saya mahasiswa baru kelas 1B di Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 4 filsafat pendidikan sebelum abad ke-20, yang mana dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Kalau ilmu diibaratkan sebagai sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang pemikiran, ranting pemahaman, serta buah solusi, maka filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh. Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat, yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek filsafat adalah rasio yang bertanya, dan objek materinya semua yang ada. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berperadaban lain kala itu seperti Babilonia atau Israel atau Mesir. Jawabannya sederhana, di Yunani tidak seperti di daerah lainnya. Tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Dalam perkembangannya, filsafat Yunani sempat mengalami masa surut ketika peradaban Eropa harus berhadapan dengan otoritas gereja dan Imperium Romawi yang bertindak tegas terhadap keberadaan filsafat, di mana dianggap mengancam kedudukannya sebagai penguasa ketika itu. Filsafat Yunani kembali muncul pada masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-9 Masehi. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? 1. Perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Pujat-Bijatna pada tahun 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4. Pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua. Mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Menurut Plato, dunia pengalaman ini merupakan bayangan-bayangan dari dunia ide. Pemikiran ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Aristoteles, sehingga filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. Yang kedua, filsafat Hindu. Sejak abad 10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedaisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Mereka hidup lebih teratur dan menjaga kemurnian darahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat, walau lama-kelamaan bercampur darah itu terjadi juga.
Yang ketiga, Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi bercampur darah dengan penduduk setempat. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Sengsara itu memiliki satu sebab, yaitu cinta. Yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah kebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Yang keempat, filsafat Eropa atau bisa disebut dengan filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Yang kedua, perkembangan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Menurut Kneller, pendidikan dikatakan analitik bila ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan preskriptif seperti menguji rasionalitas yang berkaitan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan pendidikan dan bagaimana konsistensinya dengan gagasan lain. Selanjutnya, tinjauan pemikiran. Permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya, penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Dan humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebijakan, tetapi pengetahuan adalah suatu pondasi yang esensial untuk tingkah laku etis. Sedangkan humanisme literer memandang pendidikan dapat menjadikan orang-orang yang berkebijakan secara alamiah lebih efektif dan memproduksi orator yang sempurna. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20? Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu tonggak pertama, Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak kedua, Rajesh Bachon. Menurut Bachon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya ingat, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Daya ingat menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Yang ketiga, tonggak menurut perkembangan abad ke-19. Menurut salah satu tokoh-tokoh dalam perkembangan tonggak ketiga, yaitu Henry Poincaré, ia memberi sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu yang antara lain menekankan peran konvensi dalam merumuskan teori-teori ilmiah. D. Bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan?
Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 3 mazhab, yaitu mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Tentang teori pengetahuan, idealisme mengemukakan pandangan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanya merupakan tiruan belaka. Yang kedua, mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Yang ketiga, mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual. Cabang materialisme yang banyak diperhatikan dan menjadi landasan berpikir adalah positivisme. Menurut positivisme, kalau sesuatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlahnya. Jumlah itu dapat diukur. Pesan Socrates untuk siswa dan politisi. 1. Analisis kami menunjukkan bahwa diri adalah Anda, apa yang Anda lakukan, dan kerja keras Anda. Yang kedua, pertimbangkan baik-baik apabila Anda mengikuti analisis kami dan mengerti, maka Anda akan merubah jalan Anda. Dan ketiga, barang siapa yang tahu itu benar atau baik, pastinya akan melakukan hal yang benar dan baik. Baiklah, terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.